Dan Maesa tidak ada. Maesa! Akulah tandinganmu, Bangsa Jiwa. Tidak, aku sangka Basir menipu aku. Hapus air matamu. Sekarang giliranmu mengadakan perhitungan dengan dia. Kau tahu apa sebabnya dia mau mengawini Minten? Karena para kiai tua itu yang menyuruh Basir kawin dengan Minten. Dikatakannya pada Basir bahwa kau bangsa jin. Karena bangsa jin tidak mungkin bisa kawin dengan bangsa manusia. Begitulah para kiai menghasut Basir agar dia berpaling darimu. Aku akan menuntut balas. Ayo. Di awal episode ini, kita menuju pada Basir yang di saat itu sedang berjalan berdua bersama dengan Minten. Pemuda itu mengira bahwa Genting Sari telah tewas di tangan Mak Lampir dan dirinya juga manusia yang tidak mungkin menikah dengan bangsa jin seperti Genting Sari. Sehingga kini ia kembali mencoba menjalin hubungan dengan Minten yang merupakan manusia seutuhnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah Kalagondang yang sebelumnya telah dibebas tugaskan oleh Sembara untuk menjaga rumah murid Kiai Jabat tersebut. Raja Jin Merah yang hendak pulang ke sarangnya itu pun melihat Basir di perjalanan, sehingga ia menjadi terpanggil untuk mengerjai pemuda gendut tersebut. Selanjutnya, Kalagondang pun membuat Basir beterbangan, sehingga membuat pemuda gendut itu menjadi panik bukan main. Akan tetapi, setelah dijatuhkan oleh Kalagondang, Basir pun langsung menggunakan akalnya agar tidak malu di depan Minten, dengan mengatakan bahwa terbang barusan adalah salah satu ilmu kehebatannya, dan masih banyak ilmunya yang lain yang belum ia perlihatkan. Kenapa jalannya seperti orang mabuk? Pengaruh ilmu. Orang yang bisa menghilang dan terbang pasti jalannya seperti itu, sempoyongan. Aku sudah dibebaskan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, Sir. Sekarang mau kemana? Ya mau pulang. Nanti kalau dipanggil Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, aku kesini lagi. Basir, bosor, beser. Aneh, waktu orang tadi ada di sini, bulu kuduku merinding. Ya memang dia itu memediak. Siapa yang dimaksud Gusti Kanjeng Doro Majikan? Oh, aku. Dia itu kan peliharaanku. Oh, Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang sedang melihat perkumpulan para kiai sedang bersatu. Hal itu membuat nenek setan tersebut menjadi darah tinggi sendiri, sebab ia pasti tidak akan bisa mengalahkan para kiai sakti tersebut. Sementara itu, Kiai Jamas yang memiliki mata batin yang kuat pun memberitahukan bahwa akan ada serangan yang datang dari segala arah kepada mereka di Padepokan Sembara. Namun ia tidak bisa memastikan kapan dan siapa yang akan melakukan serangan. Sang Kiai pun menyuruh Kiai Jembar Jumentoro memerintahkan para pendekar untuk berjaga-jaga di semua penjuru padepokan, sebab kini Sembara dan keluarga kecilnya telah pindah ke padepokannya untuk menetap. Dan yang perlu diketahui adalah Maesa Jenar kini sudah menjadi besar seumuran anak TK. Tidak seperti di episode yang sebelumnya yang menceritakan bahwa Maesa masih bayi atau baru lahir. Mak Lampir yang kini sedang bersama Genting Sari pun kemudian memerintahkan wanita itu untuk menyusup ke dalam padepokan Sembara. Dekati Farida. Usahakan agar kau bisa menggendong anaknya. jika tidak bisa karena penjagaannya sangat ketat, bagaimana Guru? Tetap bersikap tenang. Usahakan agar para kiai itu meninggalkan padepokan sejauh-jauhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari, aku dengar kau ditangkap Malampir. Benar, Kiai. Lalu dilepas lagi? Aku kabur.
ketiga kakakku yang melepaskannya. Rindi Antika dan yang lainnya kemana, Kiai? Oh, mereka pergi. Basir pergi juga. Basir? Tadi di sini. Oh, mungkin di belakang. Oh, kalau begitu, permisi, saya mau menemui Basir. Ya, jelas saja para kiai tersebut tidak mencurigai Kenting Sari sedikit pun. Apalagi ketika datang saja, ia sudah mengucapkan salam pertanda kebaikan yang dibawanya. Basir yang dicari oleh Kenting Sari di saat itu sedang bakaran jagung dengan murid-murid padepokan. Ia pun terkejut ketika kedatangan Kenting Sari, sebab ia merasa bahwa Kenting Sari sudah tewas sehingga mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun kini ia terlihat sangat senang bisa bertemu dengan wanita tersebut. Kenting Sari pun kemudian bersandiwara dengan berpura-pura sedih karena sudah lama tidak bertemu Basir, dan ia merasa bahwa Basir sudah jalan dengan wanita lain. Setelah itu, ia dengan mudah menggunakan Basir untuk masuk ke dalam rumah Sembara. Singkat cerita, akhirnya Kenting Sari berhasil masuk ke dalam rumah Sembara dan mengintai Maesa Jenar sekaligus mencari celah. Setelah itu, ia pun melaporkan hasil pengamatannya kepada murid-murid mak lampir yang lain. Walaupun sebenarnya ia sedikit bimbang dengan kata-kata Basir yang mengiranya telah tewas, sehingga pemuda itu jalan dengan wanita lain. Jangan sampai kau terpengaruh dengan pemuda gembrot itu. Kau berhasil masuk ke dalam pendopo. Iya, Dengan siapa? Basir. Di mana kamar Farida? Di ruang tengah, sebelah kanan. Pintu kamar tidak pernah dikunci. Di depan kamar ada tanda yang mudah dikenal. Ya, malam itu para anak buah mak lampir pun beraksi setelah siang tadi mendengar titik lemah penjagaan padepokan Sembara. Namun aksi mereka berhasil dihadang oleh dua orang berpakaian serba hijau yang tak lain adalah Kiai Jembar Jumantoro dan Kiai Basari yang memang bertugas untuk menjaga bagian rumah Sembara. Orang-orang berpakaian serba merah itu pun dibuat keteteran menghadapi dua penjaga serba hijau yang memiliki kesaktian tinggi di atas mereka semua. Lama-kelamaan, mereka pun semakin kewalahan dan akhirnya kabur setelah merasa tidak akan mampu menandingi dua penjaga rumah Sembara itu. Akan tetapi, dua penjaga rumah Sembara tidak mau membiarkan mereka pergi begitu saja, sehingga keduanya mengejar para penyusup itu sampai ke arah dalam hutan. Memang benar, dua orang berpakaian serba hijau itu adalah Kiai Basari dan Kiai Jembar Jumantoro. Sementara itu, seorang lelaki anak buah mak lampir yang kena hajar Kiai Basari dan dibawa lari kawannya pun kini telah tewas. Hal itu membuat orang tersebut menjadi murka dan berjanji akan menuntut balas terhadap Sembara. Di hari selanjutnya, tampak Basir yang sedang bersama dengan Maesa Jenar kecil sedang membuat seruling dari bambu. Tampaknya Maesa begitu tertarik dengan suara seruling tersebut. Sementara itu, para kiai sepertinya hendak pergi dari rumah Sembara. Mungkin tugas mereka telah usai dan merasa bahwa rumah Sembara sudah aman, sehingga para kiai tersebut sudah saatnya untuk pulang. Sembara di saat itu tampak sedang memberikan sebuah gulungan surat untuk Kadipaten
kepada kedua muridnya. Setelah memberikan pesan-pesan penting, Sembara pun kembali masuk ke dalam rumahnya, dan kedua muridnya pun segera menuju tempat parkir kuda untuk segera melaksanakan tugas tersebut. Mereka pun kemudian bertemu dengan seorang lelaki mencurigakan. Aku baru melihat kamu, orang baru. Sudah lama, Den. Sudah hampir 2 bulan. Biasanya dia merawat kuda Juragan Raisman, mertua Den Sembara. Siapa namamu? Sarawiden. Oh. Ayo, Tom. Kau perhatikan orang tadi. Kenapa? Sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Pegawai baru selalu begitu. Sarawi pun cukup cerdik. Ia meniup seruling untuk memancing Mahesa mendekat kepadanya karena ia telah mengetahui kalau anak kecil itu sangat menyukai seruling. Tanpa disadari, Mahesa pun keluar dari gerbang rumahnya menuju sumber suara seruling tersebut. Setelah suara seruling itu berhenti dan Mahesa berada di dekat Sarawi, Farida pun baru menyadari kalau Mahesa sudah tidak berada di lingkup rumahnya. Hal itu jelas saja membuat Farida menjadi panik dan segera memanggil para embannya. Mereka pun cepat-cepat mencari ke semua tempat. Kemana ya, Doro? Kamu itu kerjanya apa? Ibu! 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 Mahesa. Cari Maisa ya? Dari mana saja kamu? Saya mau dibikinkan suling sama paman yang di sana. Iya, tapi kamu tidak boleh keluar dari halaman ini. Nanti ayah bisa marah. Bu, tapi saya ingin punya suling. Seperti paman itu. Iya, nanti ibu belikan yang baru ya. Tapi Mahesa janji tidak boleh nakal. Ya? Akhirnya, mereka semua menjadi lega setelah Mahesa kembali diketemukan. Sedangkan Sarawi yang telah kembali ke markas Mak Lampir untuk menghadap pun langsung mendapat damprat dari gurunya itu karena ia tidak langsung menculik Mahesa, padahal sudah tinggal berduaan saja. Sarawi pun menjelaskan bahwa ia belum berani untuk langsung bertindak. Ia pun kemudian berjanji untuk keesokan harinya bahwa ia akan membawa Mahesa jika mendapat kesempatan seperti hari itu. Ia pun begitu yakin akan berhasil sebab Mahesa begitu menurut kepadanya. Mak Lampir pun mengancam Sarawi jika tidak berhasil, maka ia akan mendapat hukuman berat, yaitu mati. Di malam harinya, Farida pun melaporkan tentang kejadian siang tadi, tentang hilangnya Mahesa kepada Sembara. Mahesa sudah berani bermain keluar dari batas halaman belakang. Kemarin kami cemas sekali. Dinda kira hilang. Anak lelaki akan selalu mengikuti rasa ingin tahu. Dinda tinggal mengawasi. Suruh saja para pembantu mengikuti kemana dia pergi. Kanda sama sekali tidak khawatir. Kurang baik orang tua selalu mencemaskan anaknya. Seorang anak tidak akan berani memegang api lagi kalau dia sudah tahu dan merasakan bahwa api itu panas. Keesokan harinya, para kiai yang hendak menuju padepokan Sembara pun tampak dicegah dengan halus oleh permainan sandiwara murid-murid Mak Lampir. Mereka memerintahkan seorang warga dusun sebelah yang kebetulan sedang memiliki acara sunatan, yaitu dengan memohon kepada para kiai tersebut untuk memimpin acara doa bersama di rumahnya. Dan sepertinya usaha mereka itu berhasil karena tak lama kemudian Basir, para kiai, dan Kirintong yang dijadikan sebagai umpan pun segera meninggalkan desa Sembara itu. Selanjutnya, Sarawi pun segera melaksanakan tugasnya. Ia kembali meniup seruling sebagus mungkin seperti tempo hari. Mahesa yang sedang memetik bunga bersama dengan ibundanya pun kembali penasaran dengan suara seruling tersebut. Ia pun mencari cara agar pengawasan kepadanya menjadi lengah sehingga ia bisa keluar menemui peniup seruling tersebut. Karena sebelumnya ia telah dijanjikan akan diberi seruling yang bagus. Biasi, Ya? Biasi, Maisa mau minum susu. Oh, tunggu di sini ya. Bibi hangatkan dulu susunya. Dan Mahesa jangan kemana-mana ya. Iya.
Dan Maisa? Dengan siapa? Akhirnya, kali ini Sarowi berhasil membawa Maisa dengan mudah. Ia pun segera menggebah kudanya ke arah hutan. Sedangkan para pekatik kuda yang lain yang melihat kepergian Sarowi pun menjadi merasa aneh karena Sarowi adalah pekatik kuda baru, namun ia sudah berani menggunakan kuda sembara. Mereka pun tidak menyadari bahwa pekatik kuda baru itu telah membawa lari Mahesa. Genting Sari yang berada di taman pun berpura-pura memetik bunga sambil memperhatikan kepergian Sarowi. Sementara itu, bibi emban yang baru saja selesai memanaskan susu untuk Maisa pun telah kembali dan ia pun menjadi terkejut melihat Maisa sudah tidak berada di tempatnya. Emban itu pun kemudian mencari-cari Mahesa sambil memberitahukannya kepada Farida dan yang lainnya. Dan Mahesa tidak ada. Mahesa! Dan Mahesa! Den! Mahesa! Doro, jangan-jangan Dan Mahesa keluar. Ayo kita cari. Dan Mahesa! Ada apa? Dia tidak ada di sini. Mahesa! Ya, seketika padepokan sembara menjadi heboh karena hilangnya Mahesa. Kini Sarowi pun memacu kudanya dengan kecepatan tinggi menuju perkumpulan murid-murid Mak Lampir yang lainnya. Genting Sari pun sudah tidak berada di padepokan sembara karena misinya telah berhasil dan kini ia juga telah mendahului Sarowi untuk memberitahukan kepada teman-temannya yang lain bahwa Sarowi telah berhasil melarikan Mahesa. Mereka pun kemudian mengatur strategi untuk membawa Mahesa menuju markas Mak Lampir. Hanya 2 orang dari mereka yang ditugaskan untuk membantu Sarowi, sedangkan yang lainnya segera menuju ke Tanggungan untuk menunggu Sarowi di sana sekaligus menemui Mak Lampir. Rombongan Genting Sari itu pun kemudian segera bergerak menuju ke Tanggungan, namun di balik semak-semak tampak Bagus Sajiwo dan Mayang Sari yang sedang mengintai mereka. Genting Sari. Pasti garis-garis itu kakaknya. Benar. Bagaimana kalau kita selamatkan Genting Sari? Setuju. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan dia? Ya, pertarungan pun terjadi. Bagus Sajiwo dan Mayang Sari sama sekali tidak mengetahui kalau Genting Sari kini telah kembali menjadi murid Mak Lampir. Sedangkan wanita pengkhianat itu pun kini hanya menjadi penonton saja dan mereka tidak memperlihatkan kalau Genting Sari sudah berada di pihak mereka. Mayang Sari yang menghadapi Genting Wulan dan Genting Kuning pun tampak dominan menguasai pertarungan. Sedangkan Bagus Sajiwo yang sedang bertarung dengan Gedeng Alas Gobar pun tiba-tiba diserang secara gelap oleh Mak Lampir yang datang secara tiba-tiba. Hal itu membuat pemuda sakti itu menjadi marah karena ia sama sekali tidak suka pembokong. Akulah tandinganmu, Bagus Sajiwo. Kini kita menuju pada padepokan sembara, di mana para murid semuanya tampak berkumpul untuk melepas kepergian sembara yang akan kembali mengembara untuk mencari Mahesa putranya. Sebelum berangkat, murid Kiai Jabat itu pun mencoba untuk menenangkan istrinya yang masih terlihat sangat sedih.
Ia pun memastikan kalau ia akan benar-benar berusaha mendapatkan Maisa kembali dalam keadaan yang sempurna. Setelah menitipkan istrinya kepada wakilnya di padepokan, Sembara pun segera berlalu dari tempat itu untuk kembali memulai petualangannya. Kini kita kembali lagi kepada Mayang Sari dan Bagus Sajiwo yang di saat itu telah bersama dengan Kenting Sari yang telah ditinggal kabur oleh saudara-saudaranya. Untung kamu datang. Bagaimana ceritanya bisa ditangkap mereka lagi? Aku lari dari kerangkeng Mak Lampir, dibantu oleh ketiga kakakku. Sekarang kamu mau kemana? Aku bingung. Aku takut mereka menangkapku kembali. Ikut kami saja. Bagaimana, Gus? Kita harus menyelamatkan Sari. Kasihan dia. Biar dia ikut ya. Ya, aku setuju. Tampaknya keputusan Mayang Sari dan Bagus Sajiwo untuk mengajak Kenting Sari bersama mereka kali ini sangat tidak tepat, karena mereka ternyata juga tertipu dengan cerita bohong gadis tersebut. Ya, memang sangat sulit untuk bisa mengetahui pengkhianatan orang yang sebelumnya benar-benar membela kebenaran lalu tiba-tiba kembali berubah haluan. Kini kita menuju pada Sarawi dan dua pengawalnya, di mana pada saat itu mereka pun berhenti lalu memutuskan untuk berpencar karena mereka tahu kalau saat ini pasti sedang diburu oleh Sembara. Setelah menotok Maisa, salah seorang dari keduanya pun mengambil Maisa dari tangan Sarawi dan segera membawanya menuju ke tanggungan. Sedangkan Sarawi dan yang seorang lagi menuju ke arah hutan untuk membuat jejak yang lain, sehingga nantinya para pengejar mereka akan menjadi bingung setelah mengetahui banyak jejak yang mereka temukan. Juragan, sepertinya Pak Katib dan dua temannya itu menemui rombongan besar. Banyak sekali bekas jejaknya. Tidak, ini pasti cuma tipuan. Mereka tetap bertiga. Cari ujung dari jejak kacau itu. Baik, Juragan. Benar, Juragan. Tapi sepertinya mereka berpencar. Bawa dua orang. Ikuti salah satu jejak. Kalian bertiga, ikuti jejak yang lain. Aku akan mengikuti jejak yang lain lagi. Ya, ternyata Sembara tidak bodoh. Pemuda itu tampak sangat teliti dan sudah sangat berpengalaman dengan semua itu. Tak lama kemudian, Sembara yang mengikuti jejak Sarawi pun kini telah berhasil menyusulnya. Ia pun terus menggebah kudanya sampai pada sebuah tanah yang agak lapang. Lalu kemudian ia pun segera meloncat untuk melakukan serangan terhadap buruannya. Sarawi pun langsung terlempar dari kudanya setelah terkena tendangan keras Sembara yang berhasil mengenai telak tubuhnya. Pemuda itu pun tidak membiarkan Sarawi leluasa untuk bergerak karena selanjutnya ia langsung kembali melakukan serangan-serangan cepat dan ganas. Cepat katakan, di mana anakku? Anakmu sudah kubunuh, Sembara. Ini balasan untuk nyawa guruku Kisuro Bangho yang kau bunuh. Kau akan kuampuni kalau kau menyerahkan kembali anakku. Akan kukembalikan anakmu kalau kamu bisa mengembalikan nyawa guruku. Sarawi pun akhirnya harus tewas di tangan Sembara karena ia tidak mau memberitahukan keberadaan Maisa. Sementara itu, murid-murid Sembara yang mengejar ke arah lain pun kini telah mendekati buruannya. Memang hebat murid-murid Sembara itu, mereka rata-rata memiliki kemampuan yang cukup tinggi bila dikatakan hanya murid sebuah padepokan. Kemampuan berkuda mereka juga terbilang cukup lihai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyusul murid Mak Lampir tersebut. Tak lama berselang, mereka pun sudah mengepung lelaki kawan Sarawi tersebut dan mulai melakukan serangan. Akan tetapi, lelaki itu bukanlah manusia sembarangan. Ia juga memiliki kemampuan yang tinggi untuk bisa bertahan dan melindungi dirinya. Namun, sehebat apapun dirinya, lama-kelamaan ia pasti juga akan tunduk menghadapi gabungan ilmu silat murid-murid Sembara.
Cepat katakan, di mana Den Mahesa putra juraganku? Saya tidak tahu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.